Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dengan NIM 2403112357 dan rekan saya Rian Dermawan dengan NIM 2403134868. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara meremote komputer dengan menggunakan kabelan. Nah, kenapa kami menggunakan kabelan? Karena ingin menerapkan juga dari mata kuliah jaringan komputer ke mata kuliah basis data ini. Pertama-tama kita konekkan dulu kabelannya ke setiap komputernya. Pertama-tama kita gunakan ini dulu. Dan ini saya menggunakan konektor karena di laptop saya itu tidak ada untuk mencolokannya. Nah, sampai dia mengeluarkan lampu-lampu seperti ini. Selanjutnya kita buka settings. Pertama disclaimer dulu, yang pertama ini PC 1 dan ini PC kedua. Pertama-tama kita buka setting di PC 1. Lalu kita cari network and internet. Lalu kita masuk ke advanced network setting. Ini dapat berbeda-beda tergantung jenis laptopnya, dan di laptop saya seperti ini. Kita klik IP assignment, kita ubah ke manual, pilih IP for 4, masukkan IP addressnya. Di sini saya gunakan 192.168.1.10 dan subnet masknya 255.255.50 dan gateway-nya kita ambil dari sini, kita bikin satu aja, dan ini preferred DNS-nya 8, 8, dan 8. Kita save. Nah, kita lakukan hal yang sama di PC kedua. Kita setting dari PC kedua dan kita cari network and internet, terus Ethernet dan IP assignment. Kita ubah ini menjadi manual dan pilih IPv4. Saya di sini menggunakan 192.168.1.12 dan dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya itu sama dengan 1 dan ini 888. Kita klik save. Nah, selanjutnya kita memastikan apakah benar komputer kita sudah saling terkonek dengan menggunakan command prompt. Kita coba ping, kita masukkan IP dari PC satunya 92.168.1.10, enter. Nah, jika hasilnya reply from bla 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 seperti ini, itu artinya PC kita udah saling terkonek. Namun kita coba pastikan lagi di PC 1 dengan memanggil IP dari PC 2 tadi. Sama caranya, kita ketik ping 192.168.1.12. Nah, jika hasilnya seperti ini berarti dia udah saling terkonek. Selanjutnya itu kita buka notepad, kita open run as administrator, lalu kita klik file, open, dan di sini di Windows SSD kita masuk ke program data, kita cari MySQL, dan kita klik yang ini, lalu bikin all files biar kelihatan semua filenya. Lalu kita klik yang my ini, kita open. Nah, nanti akan keluar kode dari si filenya. Lalu kita cari port 3306 dan di sini kita masukkan bin address sama dengan 000000. Lalu tidak lupa kita save dengan klik Ctrl S. Nah, setelah kita Ctrl save, kita kembali ke Windows, kita cari service, lalu kita cari MySQL. Di sini MySQL, kita klik kanan, kita restart, dan kita tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai,
Kita cari CLI, kita buka, lalu kita masukkan password kita. Sudah seperti ini, kita coba select user untuk memastikan kita sedang berada di user mana. Nah, di sini kita berada di root. Lalu selanjutnya itu kita create database-nya menggunakan Workbench karena saya lebih terbiasa menggunakan Workbench. Oke, root. Lalu bikin yang baru. Nah, di sini saya akan membuat sesuai perintah di soal, yaitu create database penjualan dengan NIM kami berdua, yaitu saya sendiri 241311 2357 dan rekan saya 1313 4868. Saya create. Nah, udah berhasil, kita use, salin aja, kita use database-nya sekarang. Nah, lalu kita langsung create table, create pertama ID transaksi, sini integer dan auto increment dan juga primary key. Yang kedua itu tanggal, itu date, lalu nama barang itu varchar, kita bikin 100 saja. Selanjutnya itu jumlah, itu integer, lalu totalnya desimal. Dan kita tutup, kita run. Nah, database-nya sudah berhasil kita buat. Coba kita lihat, kita dash transaksi. Nah, ini database-nya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya itu kita kembali ke CLI lagi. Nah, di sini kita coba meng-create 3 user sesuai dengan perintah di soal, yaitu admin, kasir, dan juga supervisor. Pertama-tama kita bikin admin dulu dengan cara create user, petik admin underscore db, lalu persen, dan identified by, ini kita bikin passwordnya. Di sini saya coba aja bikin password admin 123 dan titik koma, kita enter. Nah, di sini query oke. Lalu di sini kita memberikan akses karena sesuai di instruksi soal itu kan admin bisa mengakses semuanya. Nah, lalu di sini kita bikin aja grant all privilege on penjualan 240311 titik bintang tuh. Nah, kita memberi ke admin DB. Nah, kita memberi privilege ini ke admin DB. Lalu kita seperti tadi add dan bintang persen with grant option. Lalu kita enter. Nah, di sini query oke. Lalu selanjutnya itu kita bikin untuk user kedua, yaitu kasir. Sini kita ambil dari tadi aja, kasir DB, dan untuk passwordnya kasir 123 dan query oke. Lalu selanjutnya kita bikinkan privilege. Nah, karena di soal itu si kasir ini hanya bisa men-select dan menginsert, jadi di sini kita masukkan grant
select, insert. On penjualan to kasir DB. Dan kita enter dan query OK. Nah, selanjutnya itu untuk user ketiga, yaitu supervisor DB. Dan nah, di sini kita bikin passwordnya lagi, supervisor 123, lalu enter. Dan privilege untuk supervisor, dia itu bisa select, insert, dan delete. Di sini kita tinggal tambahin delete on penjualan to supervisor DB. Enter aja. Nah, query OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 3 user. Selanjutnya itu kita pindah ke PC 2. Nah, di PC 2 kita buka CLI-nya. Nah, kita masukkan password lalu klik enter. Dan di sini kita pastikan dulu dia berada di root. Select user, nah dia sudah berada di root. Lalu kita coba login sebagai kasir dulu terlebih dahulu. Lalu di PC 2 ini kita coba login sebagai kasir. Karena seperti yang kita tahu tadi, kasir itu memiliki privilege untuk select dan juga menginsert. Nah, kita coba login sebagai kasir di sini dengan cara ngetik sistem MySQL minha, lalu kita masukkan IP dari PC pertama ini tadi, yaitu 192.168.111. Lalu menu, kita coba login sebagai siapa? Nah, di sini kan kasir, berarti kita login sebagai kasir DB min p titik koma. Kita enter, lalu kita masukkan password si kasir itu tadi. Nah, di sini kan passwordnya kasir 123. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil login sebagai kasir. Nah, jika sudah berhasil login seperti ini, lalu kita coba use database-nya. Use penjualan underscore 24.11.2357 underscore 403.13.48.68. Nah, database change. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menginsert. Kan tadi kasir itu bisa menginsert. Lalu kita coba menginsert data dengan cara klik insert into transaksi. Karena kita memiliki tabel transaksi, values seperti yang tadi kita bikin. Yang pertama itu ID-nya, lalu untuk tanggal itu current date aja. Nah, kita coba mie instan, jumlahnya 2, harganya 6.000. Kita enter. Nah, query OK. Lalu kita coba lihat di PC pertama apakah benar datanya berhasil terinsert. Tapi tadi belum kita use kan, kita coba use lagi. Use terlebih dahulu. Lalu kita coba select from transaksi. Nah, data yang kita insert dari PC 1 itu bisa dilihat di PC kedua, berarti kita berhasil melakukannya. Lalu kita coba login sebagai supervisor di PC 2. Caranya sama seperti yang tadi, hanya saja hanya saja kita tinggal mengganti menjadi supervisor. MySQL minha, kita ketikkan IP PC pertama 92.168.111 menu sebagai siapa? Sebagai supervisor DB.
admin p underscore titik koma. Lalu kita masukkan password si supervisor itu tadi yang sudah kita bikin, supervisor 123, enter. Nah, kita sudah berhasil login. Supervisor itu bisa apa aja? Supervisor itu dia bisa men-select, insert, dan mendelete. Berarti kita juga bisa mendelete di sini. Tapi sebelumnya kita coba insert dulu untuk data kedua. Insert into transaksi values 2 update, lalu mineral kita coba membeli satu saja, harganya 4.000. Titik koma, enter. Ini kan baru, Maaf, saya tadi terlupa karena kita jika login sebagai user baru maka kita harus mengulangi use database-nya. Kita ulang lagi, use, kita pilih use penjualan. Nah, jika sudah seperti ini baru kita bisa menginsertnya. Insert into transaksi values, ID-nya, lalu coordinate, lalu nama barangnya mineral, dan jumlahnya 1 dan harganya 4.000. Untuk harga nggak perlu diketik. Kita tutup. Nah, query oke. Kita coba seperti biasa, kita cek di sini aja. Select from transaksi. Nah, di sini sudah ada 2 data nih. Berarti kita sudah berhasil kasir menginsert 1 barang dan supervisor menginsert 1 barang. Namun coba kita melakukan update di supervisor, apakah bisa? Update transaksi set kita misalnya mau ganti nama barang nih. Set nama barang menjadi susu coklat misalnya, yang dimana ID transaksinya itu 2. Coba. Nah, nggak bisa karena update command denied to user supervisor ini, karena kan seperti yang sudah kita atur di sini tadi. Dia itu si supervisor itu hanya bisa menginsert, men-select, dan mendelete. Dia itu tidak bisa mengupdate. Nah, kalau kita mau mengupdate nama barang misalnya, berarti kita harus login sebagai admin. Nah, coba kita login sebagai admin di sini. Kita coba sistem MySQL. Kita masukkan IP 11 menu sebagai admin DB input, masukkan password admin 123. Nah, di sini kita sudah berhasil login sebagai admin. Lalu kita coba mengupdate. Sebelumnya kita use dulu database-nya, karena jika setiap kita login kita harus use database-nya. Nah, lalu kita coba update, karena tadi kita tidak bisa mengupdate-nya jika kita login sebagai admin, sebagai supervisor ataupun sebagai kasir. Nah, di sini kita sudah login sebagai admin nih. Apakah bisa? Nah, database query oke, berarti dia itu bisa diupdate karena kita login sebagai admin. Coba kita lihat ya. Nah, nama barangnya sudah berhasil diupdate menjadi susu coklat. Nah, mungkin segitu saja video tutorial dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.